Tesalonika itu kita ini terdiri dari tubuh, fisik kita ini, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu kita sudah tahu lah, yang kita bisa lihat secara fisik itu adalah tubuh gitu ya kan. Kemudian jiwa, apa yang termasuk dalam jiwa? Jiwa itu pikiran dan perasaan, emosi itu ada dalam dimensi jiwa. Tubuh ini bisa sakit bahkan bisa mati. Kalau sakit ada yang ahli mengobatinya, itu namanya dokter. Jiwa juga itu bisa sakit bahkan bisa mati. Kalau sakit ada yang namanya dokter jiwa, ya, atau psikiater yang obatin. Itu jiwa, dimensi jiwa. Itu ada di dalam pikiran kita. Konslet dikit otak kita itu jiwa kita terganggu. Nah, dimensi yang ketiga itu adalah roh. Roh ini dia tersembunyi di dalam kita, dan roh inilah yang berhubungan dengan Tuhan, dan roh inilah di mana Kristus itu berdiam di dalam roh kita. Di dalam kitab Kejadian, ketika manusia itu Tuhan katakan jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, yang merupakan simbol daripada agama. Kalau kamu makan ini, kamu pasti mati pada saat itu juga. Faktanya Adam masih hidup 935 tahun, dia tidak mati. Yang dia tidak mati itu adalah tubuhnya, fisiknya. Dia masih hidup, gak mati dia. Makanya iblis waktu itu bilang, kamu gak mati. Memang gak mati secara fisik, tetapi secara roh dia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Roh itu sudah rusak, roh itu. Oleh karena itulah, dalam rangka manusia menyelamatkan orang-orang pilihannya, yang langkah pertama Tuhan lakukan adalah menghidupkan kembali roh itu, melahirkan kembali, atau menciptakan kembali roh yang sudah mati itu tadi. Iya, dia bisa tinggal di dalam kita. Nah, jadi orang yang sudah dilahirkan kembali atau sudah jadi ciptaan baru itu, secara fisiknya ini dia nggak akan berubah, tetap MP, ya kan? Kalau sudah lahir baru, rambut kau masih tetap warna macam itu kan, silver ya, tak jadi hitam rambut kau, nggak jadi ciptaan baru langsung berubah gitu. Kecuali Lionel tiba-tiba jadi berubah hitam. Nah, secara jiwa dia juga tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Ini yang seringkali kita jadi kacau. Jadi seolah-olah kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah menjadi ciptaan baru, maka orang menuntut. Nah, ini karena akibat keracunan makan pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dituntut orang itu harus berubah. Katanya udah lahir baru, tingkah lakunya kayak preman gitu, ya kan? Jadi jiwa kita itu tidak berubah. Yang berubah itu, yang baru itu adalah roh kita, itu baru, dijamin, garansi gitu, karena Kristus ada di situ, Roh Kudus ada di situ. Tapi pikiran kita, jiwa kita belum. Kita masih stok lama nih. Nah, makanya Paulus katakan seperti ini, ya. Kita lihat ya. Efesus 4 ayat 23. Ini ayatnya. Sudah bacakan ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh kita sudah dibaharui kan. Nah, tapi Paulus menyarankan supaya pikiran kita juga kita perbarui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dengan kebenaran dan kekudusan sesungguhnya.
Jadi kita akan berproses untuk perubahan. Paulus menyarankan bahwa jiwa kita ini, pemikiran kita ini supaya menselaraskan dengan roh kita yang sudah menjadi ciptaan baru itu. Ya kan? Tapi kita tetap ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi jangan berpikiran bahwa kita terkacau dengan dimensi roh dan jiwa kita, sehingga kalau kita salah sedikit maki-maki orang gitu misalnya gitu, lalu itu Kudusnya langsung pergi gitu, lu marah-marah, lu pergi dulu, sorry, lalu dia habis itu nyesel pulang ke rumah, dia nangis-nangis ya kan, kita ampun, Kudus datang lagi. Udah benar, ya, oke, aku tinggal lagi masuk ya, udah begitu, keluar masuk gitu. Dia tinggal satu kali untuk selama-lamanya. Nah, yang berubah itu, yang tidak stabil itu adalah jiwa kita. Karena jiwa itu tidak sama seperti fisik kita, itu tidak kekal. Dan ditebus itu roh kita. Kalau nanti kita mati, itu fisik kita ini habis loh. Di Australia ini mahal kalau mau dikubur. Kalau mati nanti bakarannya semua kita kremasi dan agak rumahan dikit. Ya kan? Tidak berbentuk lagi. Ya, betul. Nggak ada bentuk lagi, hancur jadi besi gitu. Nyimpannya pun susah, buang aja gitu ke pantai situ ya. Habis sudah. Nah, jiwa kita juga tuh habis juga. Ya kan? Tidak ada ingatan lagi kita ini. Udah bersama-sama dengan kalian, kita dikelola dari otak kita itu jiwa itu sudah habis binasa. Nah, roh kita yang akan dalam kekekalan itu. Ya. Nah, kemudian ada satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 9. Nah, ini juga anjuran daripada Paulus tentang perubahan jiwa kita gitu. Perubahan pikiran. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar aliknya. Jadi intinya di sini ya Paulus mengatakan bahwa sama seperti yang dia katakan di dalam Efesus tadi, bahwa biarlah kita menselaraskan hidup kita ini, menaruh pikiran kita ini seperti Kristus yang sudah menjadikan roh kita sebagai ciptaan yang baru. Ya. Jadi saudara, kalau misalnya ada hal-hal yang kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu, ya, jangan kita langsung jadi merasa bersalah, lalu kita menjadi sepertinya saya ini belum lahir baru, sepertinya saya ini belum jadi ciptaan baru gitu, belum dilahirkan kembali. Tidak, kita tetap sudah dilahirkan kembali. Ya, yang kita itu belum bisa mengendalikan pikiran kita, belum bisa mengendalikan kelakuan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, biarlah Rasul Paulus yang menyarankan ya, kalau bisa kita berproses supaya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sedapat-dapatnya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Tapi itu tidak pernah mengurangi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi pelajaran kita malam ini adalah seperti ini. Jadi kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Itu adalah roh kita, dimensi roh. Bukannya jiwa kita, bukan pikiran dan perasaan kita, apalagi tubuh kita. Tidak, ya kan? Tidak seperti itu. Ya. Saya pikir tema tentang kelahiran kembali ini hari ini adalah yang terakhir. Ya, sudah berapa minggu ini?
nggak salah berawal dulu dari rumah Bella gitu. Ya, benar nggak pesannya? Ya, kamu ada datangnya. Kayaknya udah lama ya, udah bosan. Kita nanti akan masuk ke tema yang baru lagi gitu, ya, yang bikin dosis kita makin tinggi. Ya. Saya mau tanya dengan saudara satu hal pembukaan saja. Yesus mati untuk menebus dosa semua orang atau tidak? Ya. Tidak. Semua. Semua orang. Yesus mati untuk semua orang atau tidak? Ayo, mati apa ya? Jangan lakukan apa-apa. Nggak dihukum, nggak ada penghukuman dalam Kristus. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ibunya yakin sekali tidak. Iya. Hah? Iya. Untuk semua orang atau tidak? Itu semua manusia. Semua manusia. Kamu? Ya, sama. Semua manusia. Lebih Semua loh. semua manusia kamu? Ada itu benar. Semua manusia. Ini aja deh, yang bilang semua manusia. Yesus mati untuk semua manusia. Yang bilang Yesus mati tidak untuk semua manusia. Yang tidak tahu. Tidak tahu orang 10. Kabar baiknya yang tiganya menang. Hadiahnya makan ini. Masih hadiah dong. Tapi biar penasaran, Tanya dulu Father alasannya. Jumpa lagi Ya. dulu. biar penasaran, minggu depan datang lagi. Yesus mati tidak untuk semua orang. No, saya punya banyak sekali bukti-buktinya, ya. Konkretnya ada. Ada semua. Sesuai dengan Alkitabiah. Sesuai dengan Alkitabiah. Ya. Ayat-ayatnya ada. Oke. Ya. Oke, kita tutup hari ini. Nanti kita lanjutkan makan lagi ya. Oke, kita doa dulu untuk ini, untuk lanjutkan. Nanti ada Pak Jo akan melanjutkan ya. Kita akan berdoa untuk pelajaran kita. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali sudah belajar tentang firman Kristus. Kami boleh tahu malam hari ini dan mengerti bahwa kelahiran kembali atau ciptaan baru yang sepenuhnya adalah karya Tuhan dalam kehidupan kami, itu adalah roh kami lah yang diciptakan baru atau dilahirkan kembali, bukan tubuh kami, bukan pula jiwa kami yang termasuk di dalamnya tingkah laku, perasaan, dan emosi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan terus memperdalam pengenalan kami akan Kristus itu. Terpuji namamu, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mungkin Bung akan melanjutkan, ada yang hal-hal yang perlu disampaikan.